Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, perkenalkan saya Dr. Rendy, spesialis anak, dokter anak di Rumah Sakit Aisyah Kajangan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait beberapa hal yang patut kita persiapkan atau kita cermati ketika anak sakit. Untuk yang pertama, apa yang dapat kita lakukan ketika anak sakit demam? Yang pertama, tentunya kita berikan penurun panas. Dalam hal ini ada dua macam obat yang patut dipersiapkan ayah dan bunda di rumah. Obat tersebut dengan bahan dasar paracetamol ataupun ibuprofen. Dosisnya dapat menyesuaikan yang tertera di bungkus obat ataupun memakai dosis sesuai dengan berat badan anak. Selanjutnya, anak dapat diberikan makan dan minum dengan frekuensi yang lebih sering dari biasanya. Kemudian yang ketiga, anak dikompres dengan air hangat atau air biasa, bukan air es. Kompresnya juga tidak hanya di dahi, namun di ketiak, kemudian di leher dan kedua selangkangan. Yang terakhir, anak diberikan baju yang tipis, tidak boleh diberikan selimut yang tebal agar panas dapat menguap keluar. Ya, kemudian yang kedua, sakit kejang. Apa yang dapat kita lakukan untuk anak kita? Yang pertama, diberi obat pemutus kejang. Biasanya pada anak-anak dengan riwayat kejang, dokter anak sudah memberikan obat anti kejang untuk pemutus kejang. Namun apabila anak tersebut belum pernah kejang dan kita tidak mempunyai obat anti kejang, yang dapat kita lakukan saat anak kejang yaitu miringkan posisi anak, boleh ke kanan atau ke kiri. Kemudian jangan masukkan benda apapun ke dalam mulut anak, baik itu kopi, baik itu sendok, ataupun tangan. Hal tersebut akan membahayakan anak untuk terjadi tersedak, bahkan dapat sesak nafas. Kemudian, longgarkan pakaian anak. Yang terakhir, tunggu sampai kejang berhenti. Mayoritas kejang akan berhenti saat kurang dari 5 menit. Apabila kejang berlanjut lebih dari 5 menit, mohon dibawa ke rumah sakit terdekat. Ya, untuk penyakit selanjutnya yang sering kita temukan pada anak-anak yaitu diare dan muntah. Apa yang dapat kita lakukan pada anak dengan diare dan muntah? Yang pertama, tentunya kita ganti cairan yang keluar dengan cairan oralit. Pada anak dengan berat badan 10 kg, kita dapat mengganti cairan oralit setengah gelas belimbing. Kemudian pada anak dengan berat badan 20 kg, kita ganti cairan yang keluar dengan 1 gelas belimbing oralit. Kemudian apabila anak tidak suka atau tidak mau dengan oralit, dapat diberikan minuman ataupun makanan yang mengandung cairan dengan porsi sedikit namun sering. Akan tetapi harus kita garis bawahi, apabila muntahnya terlalu sering, diarenya terlalu sering, lebih baik untuk periksa ke rumah sakit terdekat. Ya, pada anak dengan batuk pilek mayoritas disebabkan oleh virus. Dengan pemberian obat batuk dan pilek yang berada di apotek ataupun di toko obat, mayoritas dapat sembuh. Kemudian diperbanyak makan dan asupan
gizi lainnya itu akan mempercepat proses penyembuhan. Akan tetapi bila didapatkan tanda radang paru di mana nafas anak menjadi lebih cepat dari biasanya, kemudian terdapat tarikan di dinding dada anak, ataupun anak tampak sesak nafas, lebih baik anak dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat atau ke rumah sakit terdekat. Demikian beberapa hal yang dapat kita lakukan sebagai orang tua ketika menghadapi anak sakit di rumah. Kemudian secara garis besar yang dapat kita lakukan, yang pertama sebagai orang tua tentunya tidak boleh panik saat menghadapi anak sakit. Berikutnya, dampingi anak dan awasi anak ketika ada tanda bahaya, segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian saat demam lebih dari 3 hari, lebih baik lakukan pemeriksaan laboratorium atau periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Begitu juga dengan anak muntah dan diare, jangan tunggu anak sampai lemas, namun ketika diare dan muntah terlalu sering, segera bawa anak ke rumah sakit terdekat. Terima kasih.